Terhitung hari ini Minggu 18 Juli 2021, muncul produk baru di aplikasi investasi reksadana Bibit, yaitu Sukerinvest Stable Fund atau SSF. Saya kira ini pilihan reksadana yang sudah lama karena saya lihat progresnya sudah sejak Juni 2020. Total aset under management awal mencapai 27,9 M dan terhitung pada hari ini Juli 2021 total aset under manajemennya sudah mencapai 1,85 T. Ini menandakan bahwa produk reksadana ini memberi harapan bagi pejuang cuan. Ya, mungkin karena produk obligasi ini dari perusahaan yang manajemen investasinya yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Sukor Asset Management. Saya juga baru tahu produk reksadana ini di channel Bibit di Telegram. Dan setelah saya bertanya di sana, dijawab kalau produk reksadana obligasi Sukerinvest Stable Fund ini baru emang kemarin munculnya di aplikasi Bibit. Itu berarti Sabtu kemarin tanggal 17 Juli 2021. Dan sedikit menarik mengenai grafik investasi dari produk SSF ini adalah tentang kestabilan grafiknya dari awal hingga sekarang. Saya awalnya mengira kalau ini adalah RDPU atau reksadana pasar uang, karena grafiknya itu cuma lurus menanjak naik ke atas, stabil sesuai namanya. Tapi ternyata ini masuk kategori obligasi. Dan berbicara tentang obligasi, saya sedikit teringat tentang salah satu produk obligasi dari Danamas, yaitu Danamas Stabil. Yoi, produk impian saya dari dulu. Kalau saja bukan karena minimum masuknya aja yang 10 JT, saya udah lama masuk di produk Danamas Stabil ini. Dan saya juga dari dulu nabung buat masuk ke sana. Dan kali ini saya terpaksa mengurungkan niat buat masuk ke DS karena SSF ini. Terus bedanya apa? Kita bahas di sini. Oke, jadi saya disclaimer dulu ya, kalau saya bukannya banding-bandingin produk reksadana, hanya saja dalam sudut pandang seorang pemula yang baru masuk ke dunia investasi reksadana, penting untuk menganalisis produk yang akan kita percayakan aset kita ke sana. Oke, dan menariknya saya akan bahas di sini langsung. Dan karena kita udah bahas tentang AUM-nya tadi, mungkin kita langsung aja ke bagian top holdingnya. Jadi ya bisa kita lihat di sini alokasi aset dari SSF ini adalah 85% pengelolaannya dialokasikan ke obligasi dan suku atau surat utang negara ya. Memang obligasi. Dan 15%-nya di pasar uang dalam negeri dan atau deposito bank. Imbal hasil dalam setahun itu mencapai 9,63 dan ini adalah menurut riwayat masa lalu. Jadi bukan patokan buat kedepannya bakal segitu juga imbal hasilnya. Kita beralih ke drawdown-nya. Jadi drawdown ini menjelaskan tentang penurunan maksimum dari produk reksadananya ya. Jadi bisa kita lihat drawdown-nya ada di 0,06%. Ini sih sama aja nggak pernah turun kalau cuma di 0,0. Jadi kita langsung beralih ke expense ratio-nya. Jadi expense ratio itu adalah biaya yang mesti kita keluarin dari sebuah produk reksadana atas aset yang kita taruh di situ untuk dikelola. Jadi konon katanya semakin kecil persentasenya, maka semakin efisien pula manajer investasinya dalam mengelola aset reksadana. Dan untuk SSF ini expense rasionya ada di 0,58%. Kecil banget tuh. Saya juga sangat tertarik dengan produk SSF ini karena emang baru di Bibit. Dan saya awalnya investasi di Sukor Money Market Fund. Setelah banyak drama dalam setahun belakangan ini, ya siapa lagi kalau bukan si Covid yang bikin pasar saham dan reksadana uring-uringan gak jelas, gak stabil banget. Makanya saya nabung aja sedikit demi sedikit di SMF ini. Dan ini saya udah mindahin ke SSF karena saking penasarannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya video ini. Saya akan update lagi tentang SSF ini kalau banyak yang komen. Jadi jangan lupa like ya video ini jika kalian setuju kalau SSF ini diprediksi bakal membawa angin segar bagi para pejuang cuan. Oke, see you in the next video. Salam.